Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kebahagiaan, lahir dan batin. Amin ya Allah. Selalu happy ya, selalu tenang. Amin ya Allah. Jadi kita bagi-bagi cerita lagi nih. Kalau videonya panjang ya mudah-mudahan tetap sabar menyimak ya. Ambil pelajaran pelan-pelan, diulang-ulang lagi ya. Lancarnya kaji karena diulang. Kita harus sering-sering mengulang ini. Jadi ini ada sebuah pertanyaan dari sahabat kita, dari Pak Hasrin Rangga ya. Assalamualaikum Bang Andi, nama saya Hasrin dari Sultra. Mau tanya, apa nafsu dengan setan sama? Mohon pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asrin, pertanyaannya bagus nih pertanyaannya. Kita kaji pelan-pelan ya. Mudah-mudahan Allah lancarkan lisan ini sehingga ilmu Allah, kalam Allah itu mengalir ya. Sehingga kita mendapatkan ilmunya. Amin ya Allah. Memang diantara kita mungkin bingung ya, antara nafsu dan setan itu sama nggak bang? Ya. Jadi kita harus pahami dulu hakikat nafsu itu apa. Jadi silakan nanti dibuka di Al-Quran, Quran surat Yusuf ayat 53 ya. Ini ayat favorit saya nih, sering saya kaji, sering saya pelajari. Ayat ini menceritakan kisah Nabi Yusuf yang digoda oleh Zulaikha ya. Diajak berzina ya kan. Lalu di situ Nabi Yusuf dia mengatakan, di Quran surat Yusuf ayat 53 Nabi Yusuf berkata, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi dari ayat ini kita harus pahami bahwa hakikat nafsu itu pasti buruk. Nggak ada nafsu yang baik. Ya. Seperti apa nafsu yang baik? Nafsu yang baik atau nafsu yang dirahmati itu maknanya adalah dilemahkan. Sejatinya nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan, mendorong kepada kejahatan. Apapun bentuk nafsunya. Ya. Jadi kalau inti dari nafsu itu dorongan untuk mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kejahatan, itu namanya nafsu. Dari mana bang nafsu itu? Ya dari diri kita sendiri. Ya. Nah ini Nabi Yusuf menjelaskan nafsu atau dorongan dari dirinya. Dia mengakui, aku gak lepas dari kesalahan. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Sekelas Nabi saja digoda ya kan. Sekelas Nabi saja nafsunya juga ada. Apalagi kita. Jadi yang sudah merasa jadi guru, jadi kiai, jadi ustadz, jadi tokoh agama, jangan kamu anggap aman ya. Banyak sekarang itu. Jadi tokoh agama memperkosa santrinya, kan heboh tuh kita dengar. Karena apa? Nafsunya ada. Padahal bang, agama kurang apa deh bang, tapi kok sampai tega ya bang? Kok sampai dia terjebak nafsunya bang? Ya nafsunya juga kiai. Ya, dia kiai, nafsunya juga kiai. Jadi jangan merasa aman. Sekelas Nabi aja dia gak merasa aman, gak merasa bebas dari kesalahan. Bisa salah juga, tapi di situ dia berlindung kepada Allah. Lalu Allah dia bilang apa? Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Maknanya ini apa bang? Nafsu itu dilemahkan Allah sehingga Nabi Yusuf bisa menolak ajakan nafsu, bisa menolak ajakan
berzina, berbuat keburukan ketika nafsu itu lemah. Jadi sekelas apapun kita, sehebat apapun kita, nggak bisa kita lawan nafsu kalau bukan rahmat dari Allah. Ya, jadi jangan merasa suci kita ini. Ya, banyak-banyak berkaca, bercermin. Jangan paling bersih. Ada nafsu kita. Kenapa ya bang? Aku bisa suci bang. Aku nggak melakukan perbuatan seperti orang lain bang. Ya karena Allah merahmati nafsumu. Coba nafsumu nggak diberi rahmat, jadi setan juga gitu. Ya. Nah jadi apa nih bang kaitan antara nafsu dan setan? Ya kita pahami lagi. Yang dikatakan setan itu ada dua. Ya. Dari golongan jin dan dari golongan manusia. Nah dari golongan jin itulah yang menggoda, mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada keburukan ya. Dia bisikin hati kita. Nah, itu dari eksternal ya, dari luar ya. Nah, dari dalam diri, itulah nafsu kita. Ngajak kepada keburukan. Jadi orang yang sudah mengikuti nafsunya, sejatinya sudah jadi setan. Ya. Jadi kalau dibilang antara nafsu dan setan, sama. Mungkin kita masih bingung ya. Aku masih bingung lah bang, penjelasan bang Andi. Masa sih sama bang? Ya sekarang kita telusuri lagi, kita kaji lagi ya. Orang yang jadi setan sejatinya orang-orang yang mengikuti nafsu ya. Misalkan kita punya teman kita ini ahli maksiat. Karena kita dekat sama dia, berteman dengan dia godain kita. Diajak juga kita maksiat. Ya, dia menjadi ahli maksiat itu karena terikut nafsunya, lalu jadi setan dia kan. Lalu setan itu godain kita, ayolah Andi kita minum di, ayo kita ke diskotik, ya. Lalu kita pun terikut, ya, minum juga kita, kena bujuk rayunya. Ya itu ada dua. Yang pertama dari eksternal, dari luar. Ada juga yang dari internal, dari dalam. Ya. Yang dari luar yang mana bang? Ya setan itu. Wujudnya siapa? Wujudnya teman kita. Ngajak dia minum. Ya kan? Ngajak mabuk. Nah lalu dari dalam diri. Ada juga yang bisikin. Udahlah ikut aja lah. Nanti dibilang kau gak gaul ya. Nggak pandai kau bergaul, nanti dimusuhin kau teman-temanmu, dijauhi temanmu, nanti kau nggak ada teman, macam-macam kita dibisikin. Akhirnya luar dalam kena. Nah kita ikutin juga minum. Nah udah jadi setan kita. Jadi sama saja antara nafsu dan setan ya. Kita nggak usah ngomongnya setan yang wilayah jin ya. Jangan suka kita nyalain setan dalam bentuk jin. Diri kita sendiri setan aja gak ngerti kita. Banyak kali kita gak paham. Asik setan yang goib aja yang kita bilang. Sedangkan nafsu itu kan juga setan yang goib juga. Ya. Jadi macam mana bang kalau aku bisa paham tentang ajakan nafsu atau ajakan setan ya. Ajakan setan mungkin dalam bentuk wujud manusia ya, teman kita, lingkungan kita. Ya di situ Allah bilang di Quran surat Al-A'raf ayat 200. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh dia maha mendengar, maha mengetahui. Kita harus minta perlindungan sama Allah. Ya Allah, aku nggak kuat aku lawan nafsu ini ya Allah. Nggak kuat aku lawan setan, godaan setan ini ya Allah. Aku berlindunglah kepadamu ya Allah. Ya kan? Nah, jadi kita jangan sampai merasa aku orang suci, aku bisa menolak nafsu, aku bisa melawan nafsu. Ya, itulah peperangan yang sangat berat, jihad yang sangat berat. Ya, yaitu memerangi diri sendiri, berperang dengan nafsu diri kita sendiri. Itulah jihad yang sesungguhnya. Jangan kita asik jihad keluar. Yang ke dalam aja kita belum paham.
Ya kan, banyak orang jihad, ngakunya jihad, memperjuangkan agama, nafsu kamu aja kamu nggak kenal. Ya, jadi kita jihad ke dalam dulu, pelajari. Lalu kita buka lagi di Quran surat An-Nisa ayat 76. Ya, sama-sama belajar. Saya pun ini baru browsing ini ayat-ayat ini. Bukan berarti saya hafal ya. Jujur aja, saya pun belajar ini. Di situ dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah. Dan orang-orang yang kafir berperang di jalan tagut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu. Karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Nah, disinilah kita harus pahami. Tipu daya setan atau godaan setan itu lemah. Ya, yang kuat itu apa bang? Nafsu yang berat. Kalau tipu daya setan itu lemah. Cuman terkadang kita dari luar dulu nih, digoda dari setan yang di luar. Baru nafsu juga bicara dari dalam. Jadi luar dalam kena kita, makanya di situ kita lemah pertahanan kita. Ya. Jadi berperang di jalan Allah itu bukan perang sesungguhnya, harus dipahami. Ya kan? Perangi dulu dirimu sendiri. Nafsumu, setan dalam dirimu. Itu kita harus paham. Banyak dalam kehidupan. Mungkin kita kalau memerangi hawa nafsu atau setan di dalam diri atau bisikan di dalam diri, mungkin kita bisa tolak ya. Tapi cobalah, bisa nggak kita perangi kawan-kawan setan itu, kata Allah. Ya, bisa nggak kita perangi? Berapa banyak orang melakukan keburukan karena tergoda oleh bujuk rayu setan, dan dia nggak tahu itu setan, ya kan? Nggak kenal dia itu setan, kesannya baik padahal setan. Jadi sini kita belajar mengenal. Bagi teman-teman yang sudah belajar zikir nafas, insya Allah akan memahami wilayah nafsu. Ya, sini saya buka. Kenapa ya bang? Zikir nafas duduknya itu harus duduk timpu. Biar kita itu bisa mendengar bisikan nafsu. Ya kan? Lalu apalagi aturan dalam zikir nafas? Nggak boleh bergerak sedikit pun. Ya, biar apa? Biar kita mengenal dan memahami siapa yang berbicara. Nah, dalam DN itu ketahuan semua. Mungkin teman-teman pernah merasakan tapi nggak paham bahwa itu dorongan nafsu. Contoh, duduklah kita berzikir, ya kan? Duduk timpu atau duduk iftirosh, ya. Lagi kita duduk itu tiba-tiba udah karena kelamaan sakit kaki kita. Pasti ada bisikan, udah. Cukup zikirmu, sudahi saja zikirmu, jangan kau lanjut lagi, kakimu sudah sakit, nggak usah kau paksa. Akhirnya apa? Berhenti kita zikir. Karena apa? Kalah kita dengan rasa sakit di kaki. Sebenarnya itu ada bisikan. Kalau kita paham, ya, nafsu itu menghalangi kita berzikir. Ya, apalagi contoh yang lain, digigit nyamuk, kita lagi zikir nafas, gatel pula pipi kita digigit nyamuk, atau tangan kita digigit nyamuk, gatel kan? Udah tepuk itu nyamuk, jangan kau diam aja, udah banyak darahmu dimakannya itu. Ya, udah banyak darahmu disedot itu. Mengganggu dia itu, tepuk nyamuknya. Akhirnya kita tepuk nyamuk itu. Akhirnya apa? Bergerak, kita nggak masuk kita ke jiwa karena bergerak. Gagal zikir kita. Kalah kita sama nyamuk, iya kan? Sebenarnya dalam dalam berspiritual itu ada makna. Disitulah teman-teman bisa mendengarkan bisikan nafsu. Bang, aku diem aja bang, kepalaku banyak kali suara, banyak kali bisikan, banyak kali dorongan. Ada yang ngomong ini, ada yang ngomong itu. Awal-awal mungkin kita terganggu. Ya. Nah, kenali itu satu persatu. Kenali satu persatu. Ini yang ngomong siapa? Dorongannya ke arah yang baik atau ke arah yang buruk? Ya.
Nah, jadi jangan sampai kita mengaku aku udah belajar kenal diri, kenal Allah bang. Aku sudah makrifat bang. Nafsumu aja kok nggak kenal, ngaku pula lagi makrifat. Ya, orang yang makrifat itu sudah kenal diri. Diri yang mana yang dia kenal? Diri sejati diri. Ya, seperti wilayah hati, nafsu, pikiran, dan segala bisikan-bisikan dia kenal, dia tahu ini dari siapa yang ngomong. Baru dia bisa membedakan mana yang Allah ngomong, ya, mana yang dorongan dari Allah, mana yang ilham Allah, mana yang petunjuk Allah, mana yang petunjuk setan, mana yang dorongan dari nafsu diri kita. Bisa dipisah-pisah. Makanya dalam kehidupan nanti kita akan belajar karena kita sudah terbiasa menyaksikan. Di situ nanti kita akan peka, ya. Banyak kejadian dalam kehidupan. Aku merasa biasa aja lah bang, nggak pernah aku ngikutin nafsu. Siapa bilang? Setelah terbuka mata kita, bangun dari tidur, nafsu sudah kerja. Nafsu itu wilayah jasad, dorongan dari jasad. Ya, makanya ketika kita tidur nggak ada nafsu, udah bangun kita, bekerjalah nafsu itu. Ya, begitu kita buka jendela, ya, di pagi hari buka jendela, ya kan, atau kita siram bunga di halaman rumah kita lihat tetangga tuh ngomong nafsumu, ya, oh mak, tetangga itu mobil baru lagi, padahal mobil kemarin belum jelek mobilnya, udah tambah lagi mobil baru. Kepingin juga hati kita, ya kan, terdorong hati kita jadi iri sama orang. Nah, itu nafsu. Ngajak ke borok, ngajak keburukan. Ya kan? Bicara dia itu. Jangan dibilang gak bicara. Nah, makanya bagi kita yang sudah terlatih zikir nafas akan paham itu bicaranya seperti apa. Ngomongnya bagaimana, ajakannya bagaimana, kita akan paham. Contoh lagi. Pergilah kita makan, ya. Makan kita di lesehan atau kita makan di warung makan, datang pengamen, datang pengemis, ngomong lagi nafsumu, ya, gak usah kau kasih itu pemalas itu, badan sehat, badan gemuk, gak ada cacat, tapi minta-minta, ngemis-ngemis, gak usah kau kasih. Ya, dihalanginya kita berbuat kebaikan. Tapi bagi orang yang bisa membaca, di situ dia ada interaksi. Interaksinya bagaimana, ya? Jangan-jangan ini Allah yang suruh dia datang ke sini. Allah mengingatkan saya untuk bersedekah. Karena saya dalam 1 bulan ini udah jarang saya sedekah. Bisa jadilah dengan perantara pengamen ini, perantara pengemis ini. Itulah cara Allah mengingatkan saya untuk bersedekah. Sekarang tanya diri kita. Ya, banyak kan orang yang bilang, bang, aku kalau yang datang betul cacat bang, baru ku kasih bang. Tapi kalau sehat minta-minta, malas aku kasih bang. Nah, sekarang kita tanya, dalam 1 bulan berapa kali kau sedekah? Udah hebat kali sedekahmu itu. Udah sering kau sedekah. Nah, begitu datang pengamen, datang pengemis, berat kita nolong karena kita masih melihat wujud rupa, masih melihat fisik. Ya, tertipu kita dengan nafsu. Ya, kalau istri nggak kasih, saya marah. Nggak usah kasih bang, sehat gitu kok, ngapain kita kasih? Saya tanya, kau dalam sebulan berapa kali kau sedekah? Udah hebat kali sedekahmu itu. Udah sering kau sedekah? Kasih. Jangan hitung-hitungan, jangan lihat fisiknya. Ini cara Allah. Disuruhnya kita berbuat baik perantara mereka. Walaupun kesannya mungkin mereka itu pemalas, tapi anggap saja bahwa ini cara Allah menegurku untuk bersedekah. Ya, bisa dihitunglah sedekah kita dalam sebulan. Belum banyak kali sedekah kita. Tapi ketika Allah mengingatkan dengan makhluknya, kau datang ke meja dia itu, minta kau sama dia. 2.000 perak aja berat kita. Banyak begitu kan. Nah, itu terjadi dalam hidup nafsu bicara. Nah, ketika kita
nggak paham mana yang benar, mana yang salah ya. Kita nggak paham, kita diajak yang buruk ya. Ya udah jadi setan kita. Ya. Udah jadi setan. Nah, setan ini juga banyak macam. Bisa dari dalam diri, bisa dari sekitar kita, orang-orang terdekat kita. Ya. Makanya banyak itu terjadi dalam kehidupan. Misalkan ada seorang anak yang hendak memberi uang kepada orang tuanya. Ya. Suami memberi uang kepada orang tua. Akhirnya apa? Istrinya marah. Mengamuk. Akhirnya takut dia sama istri, nggak berani dia kirim ke orang tuanya. Padahal orang tuanya butuh. Ya. Ya sejatinya kok udah kalah sama setan. Ya. Jadi jangan sampai ketika banyak di kehidupan istri atau menantu itu nggak cocok sama orang tua. Karena nggak cocok dia hasut suaminya. Sehingga si suami ini jadi durhaka sama orang tua. Ya kan? Itu satu kejadian. Ya makanya kita juga sebagai laki-laki juga harus paham ya. Jangan hanya orang tuamu saja kau kirim, kau bantu, tapi orang tua istri kau nggak peduli. Kalau seandainya kita berat sebelah, nggak ada keadilan, ya wajar istri kita marah. Kenapa kau kirim orang tuamu aja? Ya. Jadi harus adil. Sehingga nggak berat sebelah dan nggak ada lagi terhalangi untuk berbuat kebaikan. Nah, pelajarilah tentang nafsu ini. Yang ngerinya itu ya setan yang dalam wujud manusia. Ya, selama ini kita bilang, bang, aku digoda setan begini begitu. Ya, paling lemah itu ya. Lemah itu godaan setan dalam bangsa jin ya. Tapi kalau godaan setan dalam bangsa manusia, yaitu yang banyak orang jadi zalim, orang jadi maksiat, orang jadi durhaka kepada Allah ya. Nah, jadi kita harus paham. Kan banyak tuh di kehidupan. Diajak kita mencuri, nggak mau mencuri, dimusuhi kita satu kantor ya kan. Karena di kantor itu sudah terbiasa mencuri. Ya kan? Begitu kita jujur nggak mau mencuri, dimusuhi kita. Ah, itulah sejatinya berperang di jalan Allah. Ya, kau takut dimusuhi atau kau takut sama Allah? Banyak kita begitu kejadian. Akhirnya cari aman aja lah bang. Nanti aku dimusuhi orang bang. Akhirnya ngikut juga mencuri kita. Korupsi juga kita. Ya kan? Gak berani kita tegakkan kebenaran. Ya kalah kita sama setan yang wujudnya manusia. Ya. Jadi belajar kita tuh jangan hanya sekedar kenal diri, kenal Allah, ngaji diri. Ya. Coba itu wilayah nafsu itu dipelajari. Tiap hari dia bicara, bisa nggak kita dengar? Tiap hari dia ngajak, bisa nggak kita paham? Tiap hari dia mendorong, mengajak keburukan, bisa nggak kita nolak? Ya kan? Nah, makanya jangan kita merasa bisa menolak. Harus ingat Allahnya, sadar kepada Allahnya. Ya Allah, dorongannya berat ya Allah. Nafsu mengajakku begini, mengajakku begitu. Aku mohonlah kepadamu ya Allah. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Rahmatilah nafsuku. Nanti turun rahmat Allah. Dirahmatinya nafsu kita jadi lemah. Sehingga kita bisa menolak ajakannya. Ya. Dalam kehidupan pelajari. Ngomong dia. Makanya kita banyak-banyak mengkaji diri. Ya. Banyak-banyak berzikir. Jangan hanya sekedar zikir tuh nyebut saja. Hanya mendawamkan kata berulang-ulang saja. Tapi gak paham itu. Di sebalik sensasi rasa yang kita alami itu juga ada pelajaran. Ya kan? Banyaklah. Kita lagi zikir, rupanya anak kita nonton TV, besar pula suaranya itu kan. Marah kita. Nafsu tuh. Ya kan? Istri ngobrol pula di ruang tamu sama tetangga. Padahal kita lagi zikir di kamar. Cekak-cekiki, ketawa-ketawa dia. Kesel hati kita. Aku ndak ke Allah, banyak kali gangguan.
ya kan? Apalagi kita lagi zikir, rumah kita dekat jalan, ya. Ada pula anak muda naik motor ngebut-ngebut, bising pula suara knalpotnya itu, ya kan? Terganggu konsentrasi kita kepada Allah, terganggu khusyuk kita kepada Allah, akhirnya ngomel kita, dongkol hati kita. Itu juga nafsu, ya. Pelajari itu, bisikan itu ada terus dalam hidup apapun. Ngelihat apapun yang kita pandang, ya, selagi mata terbuka, nafsu itu berbicara, ya. Apa yang kita pandang, hati kita bicara, dan nafsu juga bicara. Kalau seandainya kita memandang tapi menilai dengan kebaikan, ya, kita lihat tetangga sebelah, subur kali rumputnya, ya, enak kali tanamannya. Aku nanam bunga kok nggak subur-subur, ya kan? Tapi hatimu ikut senang melihat tanamannya subur. Itu tandanya engkau orang yang bersyukur. Tapi kalau di hatimu benci, timbul iri dengki, orang lain dapat kebaikan kau nggak dapat, iri hatimu, ya sejatinya engkau sudah kena bisikan nafsu. Cuman banyak kita nggak bisa dengar, nggak bisa paham, ya. Jadi itulah sejatinya perang di dalam diri. Itu sejatinya jihad yang paling berat, ya. Bisa nggak kita? Aku kenal bang, aku udah dengar bang, aku udah paham ajakannya bang. Kau lawanlah itu. Tapi lawannya jangan dengan kemampuan diri. Gak akan sanggup kita, ya. Lawanlah dengan berlindung kepada Allah. Aku mohon perlindunganmu ya Allah. Dorongannya berat ya Allah. Paling enak tuh kalau kita itu lagi marah. Nah, disitulah kita kenal kali itu nafsu, ya. Orang yang marah itu, hawa nafsu itu lagi berkobar-kobar, dorongannya itu meledak-meledak, ya. Kalau belum terlampiaskan itu rasanya terbakar sendiri kita. Makanya di situ banyak orang awalnya marah, jadinya ke fisik, jadi berantem, ya, jadi main tangan, ya, segala macam. Padahal sejatinya ya kena ajakan nafsu tadi, dan dia ikuti pula itu, sudah jadi setan maka, ya. Jadi yang dikatakan setan orang yang mengikuti nafsu. Dan setan itu ada dua, dari golongan jin ada, dari golongan manusia ada. Dan setan yang dari golongan jin itu sangat lemah. Yang beratnya itu dari golongan manusia. Itu susah yang kita tolak, ya kan? Makanya banyak itu orang yang menjadi durhaka, menjadi zalim, menjadi berdosa karena dia mengikuti setan yang golongan manusia. Contohlah, dapat istri yang tidak bersyukur, tiap hari minta duit, banyak keinginan, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Akhirnya apa? Si suami ini tergoda karena keinginan istri. Apa yang terjadi? Korupsi dia di kantornya, ya. Demi untuk menyenangkan istri, rela dia mencuri, rela dia korupsi. Itu sejatinya sudah kena bisikan setan. Cuman kita nggak paham, ya. Banyak itu terjadi dalam hidup, tapi kita nggak pernah ngerti, ya. Jadi kita kaji terus dalam diri kita. Dalam berzikir nafas itu dengar, saksikan, simak baik-baik yang ngomong siapa ini, ya. Dia ngajaknya kemana arahnya, ya kan? Nah, sering itu kaki kita udah pegel, gatel, ya, rasanya mau garuk aja, berhentilah DN kita jadinya, jangan masuk kita ke jiwa, gagal kita mendekat kepada Allah, ya. Jadi bagi teman-teman dan saudaraku semua, kuatkan DN-nya, kuatkan zikir nafasnya. Coba di situ saksikan, ya. Saksikan segala bisikan, saksikan segala ajakan,
pahami arahnya kemana. Oh, ini ajakannya buruk, pahami. Dan wilayah nafsu ini juga bertingkat-tingkat, ya. Kalau orang yang memang dasarnya tukang durhaka, dia ngajaknya yang buruk-buruk, ya kan? Kalau ahli maksiat itu nafsunya ngajaknya yang buruk-buruk. Tapi kalau kita nggak mempan nih, diajak yang buruk nggak mempan, diajak lagi yang jahat-jahat nggak mempan, kita nolak lah, kuat kita kan. Nah, setan nggak tinggal diem, ya. Setan yang dari bangsa jin itu nggak tinggal diem, dia akan bisikkan di hati kita kebaikan. Engkau sudah soleh, engkau sudah suci, engkau sudah mulia, ya. Akhirnya sama aja kita kayak iblis, merasa lebih baik daripada orang lain, ya kan? Banyak seperti itu. Terpleset kita, kesannya baik padahal buruk, ya. Karena kalau kita diajak yang buruk, kita udah hafal, oh ini buruk, ini setan nih, nggak mau aku ikutin. Oh ini buruk, ini nafsu nih, nggak mau aku ikutin. Akhirnya diajaklah yang baik-baik, ya kan? Tapi diajak yang baik-baik menjadi kita semakin sombong. Diajak yang baik-baik dijadikannya kita semakin merasa mulia. Nah, di situ terpleset kita, ya. Jadi jangan merasa aman, ya. Untuk orang-orang soleh, orang suci, jangan sok suci, ya. Kita bilang aku kiai bang, aku sudah syekh bang. Syekh juga setanmu itu, syekh juga nafsumu itu, ya. Makanya kita lepaskan kebaikan-kebaikan di dalam diri kita, jangan sampai kita tergoda, ya. Jangan sampai kita merasa aman, cepat-cepat kita mohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, Nabi Yusuf aja Nabi, ya Allah, aku ini siapa ya Allah? Nabi Yusuf aja didorong dia diajak dia keburukan. Dan dia mengaku, aku pun gak lepas dari kesalahan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena Allah merahmati nafsunya, dia pun gak akan bisa menolak ajakan Zulaikha. Karena kasih sayang Allah lah, dia rahmati nafsu Nabi Yusuf sehingga dia bisa menolak, ya. Jadi apa, kita belajar terus, kenali nafsu kita, berperanglah kita dengan diri sendiri. Gak usah kita jihad membenarkan orang lain, kita aja belum benar, ya. Banyak-banyak perbaiki diri, lihat ke dalam, kenali nafsu kita. Nah, makanya orang-orang yang sudah kenal dengan nafsu itu ya agak-agak sedikit gila lah awal-awal, ya. Bisa tuh ngomong sendiri tuh, aku gak mau, macam-macam aja kau ajak. Bisa tuh ngomong-ngomong begitu, ya. Nah, tapi nanti semakin tinggi keilmuan, semakin paham, ya dia paling senyum-senyum, ya kan. Gak lagi dia terucap seperti itu, karena kalau terucap ya dianggap gila kita sama orang, ya. Jadi silakan diulang-ulang, dikaji ulang lagi. Untuk saudaraku, sahabatku, temanku, ya, itu sangat bagus. Gak akan kita bisa bertakwa kepada Allah kalau engkau belum bisa mengenali nafsu dirimu. Kenali dulu nafsu dirimu, baru engkau bisa bertakwa, ya. Jadi jangan dianggap semua yang kita tampak pada mata ini dibilang sudah takwa. Wah dia sholat bang, wah dia rajin zikir bang, wah dia rajin sedekah bang. Jangan-jangan sedekahnya karena nafsu, jangan-jangan zikirnya karena nafsu, ya. Banyak orang begitu kan, rajin sedekah biar dianggap dermawan, ya kan nafsu itu. Itulah yang dibilang diajak jahat nggak mempan, diajak baik, tapi jadi setan juga kita, ya. Jadi jangan sampai kita melihat ketakwaan itu dari segi zahir aja, jangan sampai tertipu. Harus batinnya itu yang bersih, harus batinnya itu yang kenal dia nafsunya,
Makanya seperti Rasulullah bilang, aku nggak akan ngomong kalau bukan dari tidaklah aku mengatakan dari nafsuku, kata Rasulullah. Ya, lupa saya ayatnya itu. Aku tidak akan mengatakan mengikuti nafsuku. Berarti kan Rasulullah kenal nafsunya, cuman kita ini jarang diajarkan tentang nafsu. Ya, berarti Rasulullah itu nggak akan ngomong kalau itu nafsu. Dan semua yang keluar ya petunjuk, betul-betul yang dari Allah dorongannya, bukan dari dirinya. Karena apa? Dia sudah kenal. Nah, kita inilah belajar. Mudah-mudahan kita pun bisa mengenal seperti itu. Ya, silakan diulang-ulang lagi. Nanti perhatikan ketika kita zikir nafas, perhatikan. Ada tuh bisikan ini. Arahnya baik apa buruk? Nah, dalam kehidupan ada juga bisikan. Kita lagi ngapain aja ada bisikan. Ya. Kalau kita mau ulang-ulang panjang ini, ya kan? Dulu kita itu sering buang sampah sembarangan. Ya, nggak ada kesadaran kita tentang kebersihan. Tapi kalau orang sudah kenal nafsu, buang aja di situ. Nafsu ngomong begitu kan? Nggak mau lah aku. Nafsu yang ngajak ini. Salah ini. Akhirnya nggak berani dia buang sampah sembarangan. Ya. Kalau dahulu dia nggak kenal nafsu, ya asal ceplos saja. Nggak suka sama orang, asal ngomong aja. Tapi kalau dia sudah kenal dengan nafsu dirinya, nggak berani lagu. Nanti tersinggung orang, nanti sakit hati orang. Dia betul-betul dia tata kalimat itu ya. Baru dia berani keluarkan. Ya, sangat menjaga hati dia. Nah, itu kalau sudah kenal nafsu. Jadi nggak akan kita bisa takwa kalau nafsu aja nggak kenal. Ya, takwa yang sebenar takwa ya, bukan hanya takwa zahir. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.